Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu ala rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah kita sampaikan semalam, bahwasanya di hari ini kita akan mempelajari tentang malam Lailatul Qadar, entah dari segi makna ataupun keutamaan dan amalan yang ada di dalamnya. Yang paling pertama, biasanya di setiap penulis atau di pembahasan fikih itu akan memahamkan kepada kita terlebih awal tentang makna-makna dari Lailatul Qadar itu sendiri. Dan dari segi namanya dan baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Adapun dari makna Lailatul Qadar, tentunya ini karena ia disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita kembali kepada ulama tafsir. Seperti yang dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari ini adalah orang yang pertama kali mengumpulkan tafsir, yang ia menulis tafsir dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Belum ada orang yang sebelum beliau menulis 30 juz tafsir sebelum beliau. Berarti dia adalah orang yang pertama kali menafsirkan Al-Quran secara sistematis. Beliau memang seperti Imam Syafi'i hidup sebelum masa Ibnu Jarir At-Tabari. Karena Imam Syafi'i lahir di 150-an dan beliau meninggal di tahun 201. Sedangkan Ibnu Jarir At-Tabari hidup setelah beliau. Akan tetapi ketika kita menelaah tafsir-tafsir Imam Syafi'i, itu beliau tidak menafsirkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi beliau kebanyakan menafsirkan satu hukum, membahas hukum tersebut dan menjelaskan fikih tersebut, ataukah suatu bab, seperti misalnya dalam tafsir Imam Syafi'i tentang ayat-ayat hukum, ataukah yang masih berlaku hukumnya, yang tidak berlaku hukumnya. Karena kita lihat Imam Syafi'i banyak membahas permasalahan fikih, bahkan beliau adalah orang yang pertama kali membukukan kaedah-kaedah mengeluarkan fikih, yaitu dalam kitabnya Ar-Risalah, dan itu disepakati. Kemudian sebelum kita memasuki tentang Lailatul Qadar, perlu kita memahami bahwasanya kenapa dikatakan Lailatul Qadar. Kalau kita melihat dalam tafsir, seperti juga tafsir Ibnu Katsir ringkasan dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Dikatakan Lailatul Qadar karena dia adalah malam yang dimana qadar atau takdir seseorang dicatat di dalamnya. Jadi ada catatan takdir diturunkan dari langit kepada manusia di setiap tahunnya. Ada catatan takdir yang diturunkan dan diangkat pada setiap pekannya. Misalnya di hari Kamis. Makanya Nabi ditanya, kenapa ia berpuasa pada hari Kamis? Kata Nabi, hari Kamis hari diangkatnya amalan, dan saya cinta, saya senang kalau amalan saya diangkat dan saya dalam keadaan berpuasa. Jadi qadar ini, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana ditakdirkan segala permasalahan pada satu tahun. Apakah orang tersebut orang bahagia atau sengsara, orang kaya atau orang miskin? Dia adalah orang yang memiliki kelapangan hidup atau ia orang yang memiliki kesempitan hidup. Malam Lailatul Qadar, makanya dianjurkan memperbanyak doa agar semoga Allah mengubah segala takdir buruk kita dengan kebaikan, mengampuni segala kesalahan kita dan memberikan kita banyak kebaikan. Itu salah satu anjuran. Tapi nanti akan kita membahas amalan apa yang istri-istri Nabi ketika ia bertanya, ya Rasulullah, apa ya doa apa yang paling bagus saya berdoa ketika saya mendapatkan malam Lailatul Qadar? Karena malam Lailatul Qadar ada tanda-tandanya. Insyaallah kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Ini yang pertama. Sebagaimana yang kita baca di rakaat kedua dari makna kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kata ma di sini
Ma dalam bahasa Arab ada 9 makna. Misalnya saya mengatakan Masya Allah, berarti ini litta'ajjub, menunjukkan Masya Allah, sungguh hal ini sangat luar biasa. Ini ma. Tapi makna ma yang kita bacakan di rakaat pertama, wa ma adraka ma lailatul qadar, itu adalah tentang pengagungan. Karena Allah bertanya, tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Kita tanya, apakah Allah tidak tahu sehingga Allah bertanya kepada kita? Tidak, karena Allah mengabarkan di ayat setelahnya. Ini menunjukkan pengagungan. Dari salah satu makna malam Lailatul Qadar adalah malam pengagungan. Jadi ada 2 makna yang sudah kita ketahui, bahwa Lailatul Qadar dikatakan qadar. Yang pertama adalah karena malam diturunkannya takdir dari Allah Azza wa Jal kepada kitab-kitab para malaikat. Karena malaikat yang akan menjelaskan ini, misalnya malaikat pencatat rezeki, Allah turunkan catatan pada malam itu agar ini rezekinya fulan, si A, si B, si C, di bumi ini, di sini malam itu. Yang kedua qadar adalah malam yang agung. Dan ini dinukil dalam pendapat Imam Az-Zuhri. Adapun yang tadi pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas salah satu ahli tafsir dari yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dikatakan malam Lailatul Qadar adalah karena dia malam di mana qadar itu artinya sempit. Karena pada saat itu tanazzalul malaikatu warruh. Pada turun tanazzala ini, turunnya itu bagaikan hujan. Karena dalam bahasa Arab, kalau nazala turun saja. Nazzala ada tambahan huruf dan dia ditasjid, artinya turunnya betul-betul berentetan. Kalau tanazzala turunnya lebih lagi. Karena dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil ma'na. Tambahan satu huruf pada bahasa Arab itu menunjukkan tambahan makna. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, misalnya akar kata lari. Kalau kita tambah berlari, berarti lebih dalam maknanya larinya. Misalnya turun, diturunkan dan menurunkan, itu tambahan. Dan ini disepakati dalam kaidah bahasa. Ini yang pertama. Jadi ada beberapa makna. Pertama, malam Lailatul Qadar dikatakan qadar karena dicatatkannya takdir. Yang kedua bahwasanya adalah malam yang diagungkan. Yang ketiga adalah malam yang disempitkan, artinya karena turunnya semua para malaikat. Semua turun malaikat, dan ada hadis yang menunjukkan bahwa jumlah malaikat yang turun seperti jumlah kerikil yang ada di bumi. Bagaimana gambarannya itu kita tidak bisa gambarkan karena tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkannya. Malaikat, di sebagian malaikat ada yang bersayap, sebagaimana malaikat pemikul arsy, sebagaimana malaikat Jibril ketika Nabi melihat waktu berada di Gua Hira. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayapnya menutupi antara timur dan barat. Adapun malaikat yang turun yang disebutkan wallahu a'lam, seperti malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan, kita tidak tahu bagaimana wujudnya. Tapi Allah kabarkan bahwasanya dia berada di sebelah kanan dan kiri kita, sebagaimana dijelaskan dalam surat Qaf. Tapi malaikat yang di sini bagaimana kecilnya, apakah seperti kerikil dan segala macam, ada orang membicarakannya, tapi ia berbicara tidak di atas ilmu, sehingga kita hendaknya diam saja. Ini yang harusnya kita ingatkan. Kemudian kita kembali, apa keutamaan malam Lailatul Qadar itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, "Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar di atas keimanan dan harapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni segala dosanya. Siapa di antara kita yang tidak mau diampuni dosanya? Malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Seseorang beristighfar di malam Lailatul Qadar seperti, bahkan lebih baik ia beristighfar daripada ia beristighfar 83 tahun lebih. Satu istighfar, seseorang bertasbih pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seseorang ada hidup 83 tahun lebih
tidak mendapati malam Lailatul Qadar, orang ini pada malam Lailatul Qadar ia bertasbih 1 kali, maka orang ini lebih bagus di sisi Allah Azza wa Jalla daripada orang yang kedua tadi. Karena ia mendapati malam Lailatul Qadar, maka hendaknya itu kita bersemangat dan berusaha mencari malam Lailatul Qadar. Dan bagaimana caranya, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan apa tanda-tandanya. Intinya malam Lailatul Qadar adalah malam yang diagungkan, sampai para malaikat semuanya turun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dijelaskan sedikit sekali tidurnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhubungan lagi sama istrinya untuk fokus di masjid beriktikaf untuk mencari malam Lailatul Qadar. Di malam keberapa dianya, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskannya, yang mana dalil-dalilnya insyaallah taala. Kemudian kita yang terakhir, karena kita sudah janjikan manakah malam yang afdal, malam Jumat atau malam Lailatul Qadar. Terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan malam Jumat karena adanya hadis sahih dari Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi dan Abu Daud. Begitu pula diriwayatkan dari Ad-Darimi dan Muwatta, karya guru dari Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik, yang mengatakan bahwasanya malam Jumat adalah malam yang lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pada hari Jumat hadis yang sahih bahwa hari di mana terbitnya matahari, hari yang terbaik. Yang kedua, karena malam Jumat adalah malam di mana pada hari itu diciptakan Nabi Adam, dimasukkan Nabi Adam ke dalam surga, dikeluarkan Nabi Adam ke dalam surga, dan tidak terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Ini pendapat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya malam yang paling afdal adalah malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ada juga yang berpendapat bahwasanya malam yang lebih afdal adalah malam ketika Nabi diisrakan, diperjalankan. Kita akan gabungkan semuanya. Kalau harinya, hari yang terafdal adalah hari Jumat. Tapi kalau malamnya, malam yang terafdal adalah malam Lailatul Qadar. Adapun dengan Isra Mi'rajnya Nabi, maka kita gabungkan semua pendapat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi yang malam paling terafdal adalah malam ketika ia berisra. Itu kemuliaan bagi dirinya. Tapi kemuliaan bagi umat Islam adalah malam Lailatul Qadar itu sendiri. Ini ketika kita menggabungkan, karena perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang malam Lailatul Qadar ada 40 perbedaan pendapat. Dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Fatwa Imam Nawawi. Tapi ringkasnya ini, kalau harinya yang paling afdal hari terbitnya matahari adalah hari Jumat. Tapi kalau malamnya, malam yang terafdal adalah malam Lailatul Qadar. Adapun Isra Mi'rajnya adalah Nabi, khusus untuk Nabi. Adapun malam Lailatul Qadarnya khusus untuk umatnya. Walaupun ada yang berpendapat malam Lailatul Qadar dari semua malam, bagus malam dan harinya. Begitu juga ada yang berpendapat pada hari Jumat itu adalah hari yang terafdal, baik pagi maupun siangnya. Ini kita berlapang dada di dalamnya karena semuanya memiliki dalil yang kuat. Akan tetapi yang kita pilih itu tadi karena disebabkan banyaknya riwayat yang kita dapatkan di dalamnya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya karena adanya kelebihan waktu di dalamnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.